Film ini kita akan dilihat oleh pemandangan kota ala Mesir. Tapi kota ini bukan manusia isinya. Malah penghuninya adalah seorang mumi. Kota ini terletak di bawah tanah Mesir. Di sini kita melihat anak-anak mumi yang lagi sedang bermain. Yang lagi asik memain HP Androidnya yang terbuat dari batu. Oh ya, ini adalah Tut, pemeran utama film ini yang terkenal seperti selebritis. Banyak orang-orang meminta tanda tangannya dan meminta foto selfie. Tapi anehnya selfie-nya pakai kaca. Lalu dia sendiri yang melukis gambarnya. Di kota ini banyak sekali penggemarnya. Dan ini adalah Sekem, adiknya Tut, dan peliharaannya yang bernama Krok, buaya kecil. Sekem adiknya berharap kakaknya Tut untuk kembali dalam pertarungan karena penggemarnya yang masih banyak. Tut pun tidak mau lagi bertarung dalam pacuan kuda karena trauma masa lalunya. Tut menyuruh Sekem pulang karena dia mau beli makanan. Setelah membeli makanan, Tut melihat seorang nenek yang mau menyeberangi jalan, yang di saat itu banyak sekali kendaraan yang lalu lintas. Tut pun menuntun nenek itu ke seberang jalan. Sebelum sampai di seberang jalan, belanjaan nenek itu pun ketinggalan di belakang, yang membuat Tut kembali ke belakang untuk mengambilnya. Barang pun sudah diambil. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengendarai kendaraan kudanya yang hampir menabrak Tut. Dengan rem mendadak, wanita ini terlempar ke arah Tut dan memaki Tut. Ternyata wanita ini adalah seorang putri yang bernama Putri Nefer yang tidak diketahui oleh Tut. Putri Nefer pun pergi, tapi belanjaan nenek itu hancur berantakan. Tut pun menggantikan belanjaan nenek itu dengan punyanya. Nenek itu pun senang dan bahagia dan berterima kasih kepada Tut. Singkat cerita, Putri Nefer pulang ke istana dengan menyelinap karena main keluar istana tanpa setahu raja atau bapaknya. Putri Nefer pun jalan lewat belakang untuk masuk ke istana dan tanpa sengaja bertemu dengan pengasuhnya yang membuat Putri Nefer menjadi panik. Pengasuhnya bertanya, "Kamu dari mana?" Dengan ngeles, Putri menjawab, "Hanya mencari angin segar," dengan suara yang terbata-bata. Pengasuhnya pun lalu memberikan perintah kepada anak buahnya untuk memakai pakaian ke Putri Nefer. Dan pengasuhnya berkata dia akan menggantikan tatah ayahnya dan bukan untuk bernyanyi setiap saat. Ini dikarenakan Putri Nefer suka dengan bernyanyi. Putri pun mengatakan kepada pengasuhnya harus merahasiakan kalau dia suka bernyanyi kepada ayahnya. Pengasuhnya mengiyakan, tapi didengar oleh ayahnya. Ayahnya pun bertanya, "Kalian merahasiakan apa?" Pengasuhnya langsung kaget, dan pengasuhnya langsung menjawab, "Kami hanya membahas pelamar barunya Putri Nefer." Putri pun saat itu berbalik kaget, karena Putri tidak mau dijodohkan. Putri Nefer akan dijodohkan melalui pilihan burung Phoenix. Acara pun dimulai. Ini adalah penyihir dari kerajaan yang akan membuka Stargate untuk mengeluarkan burung Phoenix. Mantra pun dibaca dan membuat api keluar dari Stargate yang membuat orang kagum melihatnya. Mantra pun salah, malah yang keluar seekor anak burung. Dan karena kurang bumbu dari mantra, penyihir itu pun memasukkan bumbu tersebut yang membuat burung Phoenix keluar dan mencari jodohnya, Putri Nefer. Dan pada saat itu juga Sekem dan Krok lagi bermain bumerang yang tidak sengaja mengenai burung Phoenix dan jatuh di rumah Tut. Tut pun dijemput oleh pengawal raja. Tut pun tidak tahu ternyata dia yang dipilih oleh burung Phoenix untuk menjadi suami Nefer.
Tut pun kaget mendengar raja yang menyuruh menikah dengan putrinya. Karena Tut takut dengan raja, Tut pun pura-pura mau menikah dengan putri Nefer. Penyihir pun lalu menghampiri Tut dan memberikan cincin. Cincin itu harus dilindungi oleh Tut sebelum hari pernikahannya. Andaikan cincin itu hilang, Tut akan diberi hukuman. Bola matanya diambil dan lidahnya dipotong. Singkat cerita, Tut lalu pulang ke rumah, sedangkan adiknya sudah lama menunggunya di tangga istana. Adiknya dan Krok pun ketawa mendengar Tut yang mau menikah. Lalu Tut pun menyimpan cincin itu di gudangnya. Cincin itu pun disimpan dengan sangat aman. Oke, sekarang kita beralih dunia lain, yaitu bumi. Ini adalah Lord, seorang arkeolog yang senang mencari barang-barang antik di Mesir. Ketika Lord mau mencari harta karun dengan robotnya, saat itu ibunya nelpon dan tablet kontrol diberi kepada anak buahnya. Karena saling bertengkar ingin pegang kendali, robot itu pun mengacak-ngacak seisi ruangan. Dan tanpa sengaja robot itu membuka laci yang di dalamnya cincin yang disimpan oleh Tut. Cincin pun dibawa oleh Lord dan pergi. Tut pun menoleh ke belakang. Ternyata gudangnya sudah berantakan dan cincinnya pun hilang. Tut pun ingin pergi ke alam manusia sendiri untuk mengejar cincin yang dibawa oleh Lord. Adiknya pun mau ikut ke alam manusia. Adiknya dengan licik berkata, "Andaikan aku tidak ikut ke alam manusia, akan aku adukan kepada raja." Dengan terpaksa Tut pun menyetujuinya. Lalu Tut dan adiknya hati-hati pergi ke lorong bawah tanah untuk pergi ke alam manusia. Dan sampailah di atas bumi untuk pertama kalinya. Adiknya pun penasaran dengan cahaya putih dan terang. Lalu dicegah oleh Tut kalau cahaya itu berbahaya. Padahal itu hanyalah sebuah senter. Mereka pun melihat langit yang sebelumnya belum pernah mereka lihat, dan hampir saja ditabrak oleh mobil. Tut pun melihat cincin yang dibawa oleh Lord. Lord pun menyimpan cincin itu dalam kotak yang berisi barang antik. Kotak itu pun dimasukkan ke dalam mobil. Tut langsung dengan hati-hati menyelinap untuk menuju mobil tersebut. Dengan sigat dan ligat, adiknya pun udah sampai duluan. Mereka pun salah mobil dan mengejar mobil di depan. Lalu mereka pun mencari cincin tersebut dan tidak ketemu. Mobil yang dinaikin Tut dan adiknya pun berhenti. Dan petugas pun ingin mengeluarkan barang-barang yang ada di mobil. Tut dan adiknya pun panik dan bersembunyi di dalam kotak yang ada di mobil. Lalu kotak itu pun dimasukkan ke dalam kapal kargo untuk dibawa ke kota. Mereka pun keluar dari kota. Tiba-tiba ada yang mau buka pintu. Ternyata itu adalah putri Nefer yang terus mengikuti mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun sampai di dermaga. Mereka pun kaget melihat dermaga yang sangat besar. Mereka terus mencari-cari cincin tersebut. Mereka pun melihat Lord membawa kotak yang ada cincinnya. Lord pun membawa kotak tersebut ke pusat kota. Mereka pun terus mengikuti Lord dan keheranan dengan orang-orang yang memakai pakaian yang aneh. Padahal kotak itu adalah hal yang biasa dengan pakaiannya. Mereka pun ketemu dengan orang-orang membawa kamera. Orang-orang itu pun melihat mereka memakai pakaian yang sangat aneh dan unik. Dan orang-orang itu pun langsung memoto mereka. Dengan kaget, orang-orang itu kaget melihat hasil fotonya. Ternyata hasil fotonya tersebut keluar gambar tengkorak yang membuat orang-orang lari terbirik-birik. Mereka langsung mengikuti Lord ke dalam gedung yang ada acara panggung ala Mesir. Dengan kebetulan pakaian pun mereka sama.
Mereka pun dianggap anggota penari dalam acara tersebut. Kebetulan juga Putri Never suka dengan nyanyi. Lalu Never pun nyanyi di luar konteks acara tersebut. Setelah nyanyi, lampu di atas menyoroti Putri Never, bertanda bahwa acara tersebut telah selesai. Karena terkena lampu dari atas yang membuat wajah Putri Never berubah jadi mumi. Tetapi penonton pun tidak sadar karena terpukau oleh nyanyian Putri Never. Mereka pun bersorak riang dan bertepuk tangan. Berbeda dengan pemikiran Lord, kalau dia tahu bahwa mereka bukanlah manusia dan ingin niat menangkap mereka. Dan salah seorang penonton terkagum-kagum melihat Putri Never. Kita kasih aja namanya sutradara. Sutradara ini tertarik dengan penampilannya dan suaranya dan ingin sekali merekrut Putri Never menyanyi di studionya. Setelah acara tersebut, mereka pun bergegas keluar. Putri Never pun sangat bangga dan senang kejadian tersebut. Mereka pun pergi menggunakan mobil. Karena mereka mumi, mereka pun tidak tahu caranya. Sutradara pun langsung menawarkan pekerjaan untuk Putri Never untuk bernyanyi di studionya. Tut pun melarangnya. Sutradara pun ngasih alamatnya dan lalu pergi. Tut dan Putri pun bertengkar masalah pernikahan mereka. Sekem pun mengakui bahwa itu ulahnya karena saat bermain bumerang membuat burung itu terjatuh. Mendengar itu, Tut dan Putri merasa senang karena mereka tidak jadi menikah. Karena itu ulahnya Sekem. Di malam itu terjadilah hujan yang membuat mereka kebasahan dan mencari rumah sutradara tersebut. Sutradara pun sangat senang dan akhirnya Putri Never rekaman dan bernyanyi di rumah sutradara. Putri Never pun dan terus bernyanyi dan terus bernyanyi, membuat Putri Never menjadi terkenal di sosial media. Perubahan mereka pun sangat drastis. Dari pakaiannya sudah mengikuti tren manusia. Putri Never pun sudah dikenal banyak orang dan mengalahkan artis kelas atas. Itu dikarenakan berkat seorang sutradara ini yang membuat Putri Never mewujud impian terpendamnya. Karena Putri Never sudah terkenal di internet maupun di televisi, Lord pun menyaksikan acaranya. Lord pun sangat mudah melacak keberadaan Putri Never. Setelah menemukan keberadaan Putri Never, Lord melakukan aksinya menembak ke arah Putri Never dengan peluru biusnya yang membuat Putri Never tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Putri Never pun dibawa ke museum Lord, diikat dan dikurung. Lord pun berkata, "Aku akan membuat pameran supaya orang tahu kamu adalah seorang mumi." Tut tahu kalau Putri Never sedang diculik, dan Tut pun langsung mengikuti Lord di museum yang ingin menyelamatkan Putri Never. Tapi apalah daya, Tut pun dibius oleh Lord. Keduanya pun diikat lalu dikurung. Sekem pun dengan gelisah duduk di rumah. Dan tidak tunggu lama, Sekem pun pergi bersama sutradara untuk menyelamatkan Putri Never dan Tut. Sekem melakukan aksinya untuk melakukan penyelamatan dengan profesional. Sekem pun mematikan semua CCTV yang ada di situ. Dia pun menemukan Putri Never dan Tut dan melepaskannya. Dan Sekem pun mendapatkan cincinnya. Mereka pun berlari menuju keluar museum. Lord pun mengejarnya. Mereka langsung menaikin bus yang terparkir di jalan. Mereka pun bingung karena tidak tahu cara mengemudi. Tapi Sekem dan buaya kecilnya tahu cara mengemudi. Itu dikarenakan dia pernah bermain game saat waktu di mall. Dan mereka pun mengemudi bus tersebut dengan lincahnya. Dan kejar-mengejar pun terjadi dengan Lord dengan kecepatan tinggi menuju arah laut untuk mengecoh Lord
bus pun mendadak belok ke kiri yang membuat Lord dan anak buahnya terlempar di kapal. Mereka pun menang dan sangat bahagia. Mereka pun mau pulang ke Mesir, ke alam baka mereka, tapi mereka tidak tahu caranya. Sutradara pun menunjukkan caranya. Mereka pun senang, tapi tidak dengan Putri Nefer yang sudah terkenal di alam manusia. Dengan berat hati, Putri pun pergi meninggalkan kota tersebut. Setibanya di bandara, mereka naik pesawat dan berpisah dengan sutradara. Setelah sampai di Mesir, mereka pun langsung masuk ke alam baka. Mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Raja yang sangat khawatir dengan putrinya dan langsung memeluknya. Sedangkan Tut yang dulunya tidak peduli dengan Putri Nefer, Tut pun sekarang peduli dan memikirkannya. Tapi cerita ini belum berakhir. Lord dengan tidak puas langsung mengikuti mereka ke kota mumi dan memasuki istana dan menghadapi raja. Putri Nefer pun dengan tepat waktu datang untuk bertarung. Pertarungan pun terjadi. Dengan kewalahan, Putri menghadapi Lord. Ketika Lord mau menabrak Putri Nefer dengan traktornya, Tut pun tiba dengan tepat waktu dan menyelamatkan Putri Nefer. Tut dengan pengalamannya dalam bertarung sangat sengit menghadapi Lord. Tut pun berkelahi di atas traktor yang melaju sangat kencang ke arah jurang. Dan saat itu juga Tut melihat kendaraannya tersangkut di traktor Lord. Tut pun menendangnya yang membuat Putri selamat. Tut dan Lord pun jatuh ke jurang. Putri pun teriak dan melihat ke bawah jurang. Ternyata Tut pun selamat. Dan Tut pun menyelamatkan cincin pernikahannya. Di hadapan raja, Tut memakai cincin itu ke Putri. Dan Tut berkata, "Maukah kau menikah denganku?" Dengan bahagianya, Putri pun menjawab, "Ya, aku mau." Raja dan Sekem dan buaya kecilnya pun ikut senang. Dan lalu acara pernikahannya pun diadakan. Dan film ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung saya biar saya lebih semangat lagi. Bye.